Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1862. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berpartisipasi di dalam pintu rahasia ini saat itu. Hahaha. Tiba-tiba tawa dingin keluar dari formasi ruang terlarang 9 meter dan kemudian Kaisar Wu Yue melihat bayangan samar yang diproyeksikan dari formasi ruang terlarang 9 meter. Kaisar Yoming, itu kamu? Bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Wu Yue melihat bayangan yang kabur itu. Kaisar Wu Yue mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan. Bahkan pupil matanya terbuka lebar. Kaisar Agung Yoming, aura ini sebenarnya adalah milik Kaisar Agung Yoming. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang ini sudah mati? Gumam Kaisar Wu Yue. Teman lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kata Kaisar Agung Yoming. Dia menyeringai dan boom. Formasi ruang terlarang 9 meter bersinar, langsung membentuk kekuatan ruang yang menakutkan, menyelimuti keinginan jiwa dari Kaisar Wu Yue. Kamu, kenapa? Kaisar Wu Yue berkata dengan marah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba duar. Cahaya guntur muncul di depannya dan itu adalah Qin Chen. Berisik, tatapan mata Qin Chen acuh tak acuh, dan begitu dia mengangkat tangannya, telapak tangan guntur langsung menjepit jiwa Kaisar Wu Yue di tangannya dan jiwa itu pun meledak. Tidak, di tengah teriakan jeritan melengkingnya itu, jiwa Kaisar Wu Yue langsung hancur dan lenyap ke udara tipis, dan kekuatan asli murni dari jiwa dan rohnya di dalamnya langsung dikumpulkan oleh Qin Chen dimasukkan ke dalam dunia kacau. Qin Chen tidak berani menyimpan jiwa Kaisar Wu Yue, dia harus menghancurkannya. Jika tidak, siapa yang tahu apalagi yang bisa dilakukan oleh Kaisar Wu Yue yang merupakan 4 Kaisar Agung. Dan setelah menyelesaikan semua ini dengan ledakan, beberapa sosok melesat ke langit dari Laut Mati, dan mereka semuanya adalah Mo Li, leluhur batu dan yang lainnya. Melihat Qin Chen yang telah menghancurkan jiwa Kaisar Wu Yue di tempat, sudut mata Mo Li berkedut, tetapi dia hanya menyeka darah dari sudut mulutnya. Namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia telah menutup dirinya sendiri. Nah Qin Chen, waktunya hampir tiba. Pada saat ini suara Kaisar Agung Yoming juga terdengar dari formasi. Tuan, haruskah kita pergi? Kata Kaisar Simei. Dia juga segera mendekat dengan ekspresi gugup di wajahnya. Mereka sudah membuang-buang waktu. Qin Chen, kita harus segera pergi. Kata Mo Li. Dia juga bergegas maju. Dia dalam kekacauan yang mengerikan dengan bekas luka di mana-mana. Dia sangat menyedihkan. Mata Qin Chen dingin dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, ini belum berakhir. Ada juga tuan dari para pasukan yang lain di sini yang mengintai di Laut Mati. Mereka juga telah tahu sesuatu dan mereka tidak bisa dibiarkan untuk hidup. Tapi mereka semua ada di Laut Mati sekarang. Jika Anda ingin menangkap mereka semua, aku khawatir, kata Mo Li. Dia cemas. Jam berapa ini? Dan mereka masih memikirkan para master di bawah komando Kaisar Agung lainnya. Laut Mati sangat luas di sini. Saya khawatir mereka mungkin tidak dapat menemukan semuanya, bahkan jika mereka diberi waktu beberapa bulan. Hahaha, mudah untuk menemukan mereka hanya karena mereka semua berada di Laut Mati. Yoming, Anda mobilisasi formasi luar angkasa terlarang 9 meter untuk bekerja sama denganku, kata Qin Chen. Nada bicaranya dingin dan tegas. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat pedang Excalibur dan boom. Niat membunuh yang mengerikan menyapu liar dari pedang Excalibur. Segera setelah tubuh Qin Chen, sungai besar Laut Mati pun menyatu. Itu adalah kekuatan mata air Laut Mati yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa Nisa. Semua kekuatan mata air Laut Mati sepenuhnya diserap oleh Qin Chen ke dalam pedang Excalibur.
Kemudian Qin Chen mengaktifkan pedang Excalibur dan menusuk dengan ganas ke Laut Mati di bawah. Duar. Pedang Excalibur di tangan Qin Chen langsung menjadi setinggi 10.000 kaki dan pedang Excalibur yang agung itu terjun ke kedalaman Laut Mati seperti pilar surga. Laut Mati hancurkan. Diiringi teriakan marah Qin Chen, seluruh Laut Mati meletus dengan dahsyat dan Laut Mati yang menempati wilayah dunia bawah yang luas tiba-tiba mendidih seperti tsunami. Gemuruh. Pada saat yang sama, formasi besar ruang terarang 9 meter di atas kepala semua orang juga runtuh, menyatu langsung dengan Laut Mati yang sedang mendidih. Tidak. Serangkaian jeritan melengking pun bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, seluruh Laut Mati mendidih dengan hebat dan setiap helai kekuatan Laut Mati mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan. Laut Mati terbentuk oleh darah yang membunuh Kaisar Dewa Nisa saat itu setelah ratusan juta tahun. Seberapa mengerikankah energi yang terkandung di dalamnya? Ada banyak sekali ahli kuat yang telah jatuh ke kedalaman Laut Mati di tanah telantar selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang, di bawah desakan pedang Excalibur Qin Chen dan mata air Laut Mati, semua niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di Laut Mati ini pun bangkit dalam sekejap, dan itu cukup untuk melenyapkan siapapun. Seorang ahli di bawah tingkat kaisar. Dalam sekejap, jeritan-jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh Laut Mati. Anak Molly, anak ini terlalu kejam. Berapa banyak ahli teratas dunia bawah yang harus kita bunuh kali ini? Di masa depan, aku akan melihat apakah kita harus bersikap rendah hati dan lebih sopan di depan iblis ini. Ayo, mari kita jangan menyinggungnya, kata Leluhur Bisluwo. Di dalam tubuh Molly, Leluhur Bisluwo gemetar. Dia berkata bahwa dia juga adalah dewa iblis kuno di alam semesta awal dengan keberadaan yang melanggar hukum, tetapi sekarang melihat tindakan Qin Chen, dirinya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Menurutmu metodenya kejam? Molly berkata dengan dingin, matanya dingin. Bukankah ini kejam? Membunuh semua orang di seluruh Laut Mati secara sekaligus. Ahli-ahli kuat ini semuanya adalah eksistensi transenden. Yang terlemah adalah ahli transenden tingkat 2. Dan yang kuat adalah ahli transenden tingkat 3 puncak. Dan mereka adalah ahli kaisar di bawah komando Kaisar Agung dunia bawah. Namun mereka mati saja di sini seperti semut. Bukankah ini metode yang begitu sangat kejam? Kata Leluhur Bisluwo. Dia menatap dengan mata terbelalak dan berkata dengan tidak percaya. Dia agak tidak dapat memahami maksud Molly. Namun Molly menggelengkan kepalanya. Sepertinya tebakanku benar. Alasan mengapa menurutmu Qin Chen kejam adalah karena dia membunuh negara dan telah melampaui dan berada di bawah komando banyak Kaisar Agung. Leluhur Bisluwo terkejut. Apakah ada pertanyaan? Ya, tentu saja ada masalah. Tatapan Molly acuh tak acuh. Dalam benakmu, hanya karena identitas mereka lah kamu akan merasa takut. Sebenarnya, jika para kultivator di depanmu ini hanyalah beberapa monster atau beberapa kultivator panah, pikiran tidak akan berfluktuasi seolah-olah. Molly meliriknya. Jika seseorang membunuh ratusan semut, ia akan dianggap sebagai iblis. Tetapi jika dia membakar ribuan semut hingga mati dengan air mendidih, maka ia sama sekali tidak akan dianggap sebagai iblis. Seseorang peduli dengan perilakunya. Dan juga di zaman kuno, makhluk yang kamu bunuh mungkin itu ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih banyak daripada para kultivator yang sekarang dibunuh oleh Qin Chen. Bisakah ini dibandingkan? Kata Bisluwo. Makhluk kekacauan yang ia bunuh waktu itu tidak ada bandingannya dengan para kultivator yang dibunuh oleh Qin Chen saat ini. Bagaimana mungkin apa yang dibunuh Qin Chen adalah sesuatu yang sangat kecil? Molly menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Molly tidak berpikir ada yang salah dengan tindakan Qin Chen, karena semua kultivator di sini itu adalah musuh, dan mereka semuanya sebelumnya telah mengepung mereka semua. Dan jika mereka terbunuh, maka mereka yang akan terbunuh. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa asal-usul para kultivator ini tidak bisa diserap oleh Molly. Boom. Pada saat ini seluruh Laut Mati masih mendidih dengan hebat, dan jeritan-jeritan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mulai menghilang. Duar. Setelah beberapa saat, satu demi satu asal-usul jiwa pelan melayang di Laut Mati, dan beberapa asal-usul jiwa ini juga mengandung jejak asal-usul kaisar yang merupakan asal-usul proyeksi dari kaisar yang dibunuh oleh sebelumnya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Qin Chen mengumpulkan semua asal-usul ini dan dimasukkan ke dalam dunia kacau.
Segera setelah itu laut mati berangsur-angsur menjadi tenang dan tidak ada lagi napas kultivator yang hidup di sini. Melihat laut mati yang tenang di depan mereka, leluhur batu dan yang lainnya semuanya menjadi ketakutan karena hanya mereka yang tahu dengan jelas berapa banyak kultivator yang ada di sini sebelumnya. Tapi sekarang mereka semuanya telah meninggal. "Kincen, bisakah kita pergi sekarang?" kata Molly. Dia dengan cepat datang ke sisi Kincen dan berkata dengan cemas. Untuk beberapa alasan ada sedikit rasa krisis yang muncul di hati Molly saat ini. Dan pasti ada sosok Kaisar Agung yang sedang mendekat. Molly sangat teguh dalam intuisinya. "Tidak perlu terburu-buru, ada satu hal terakhir," kata Kincen menggelengkan kepala. "Sial, apalagi yang ada?" kata Molly. Dia merasa hampir tidak senang dan menjadi gila. Namun Kincen mengangkat kepalanya dan menatap formasi luar angkasa terlarang 9 meter yang luas. "Yoming, bantu aku dan bawa formasi ini ke dunia kacau," kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom. Di dalam kehampaan 99 dan 81 pilar formasi terlarang neter muncul secara bersamaan, yang masing-masing tingginya ratusan juta kaki, mekar dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Sial, Kincen ini. Pupil mata Molly tiba-tiba melebar ketika melihatnya. Gemuruh. Di tengah gemuruh yang sangat dahsyat, Kincen tiba-tiba menyatu dengan jantung angkasa. Dan dengan suara mendengung, 99 dan 81 pilar itu langsung diselimuti oleh kekuatan angkasa yang mengerikan. Seketika kehampaan dalam radius ratusan juta mil langsung memadat. Dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa kekuatan di kehampaan di sekitarnya tampaknya terkelupas sedikit demi sedikit. Dan di bawah mata semua orang, semua pilar formasi luar angkasa terlarang 9 meter menjadi sangat transparan. Sebelum akhirnya dengan suara yang keras, semua pilar itu pun menghilang dalam sekejap. Boom! Deretan luas yang awalnya menutupi seluruh laut mati menghilang dalam sekejap. Itu benar-benar telah menghilang. Penghalang yang telah menyelimuti laut mati selama ratusan juta tahun benar-benar telah menghilang. Dan seluruh langit di atas laut mati juga menjadi damai tanpa hambatan apapun. "Formasi tingkat Kaisar Agung diambil oleh anak ini," kata Molly. Tidak jauh dari sana, Molly mengedipkan mata, pikirannya menjadi linglung. Dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Kejam, terlalu kejam. Awalnya melahap asal-usul Kaisar Si Huang dan melangkah ke ranah semi kaisar dalam satu gerakan. Molly mengira dirinya telah memperoleh banyak hal dan dia sangat bersemangat. Tetapi sekarang melihat panen yang didapatkan Kincen, Molly menutup dirinya di tempat. Asal-usul dari 2 tingkat proyeksi Kaisar Agung dan 4 Kaisar Agung, serta asal-usul banyak pusat kekuatan penduduk dan asal-usul avatar proyeksi tingkat Kaisar. Dan ditambah sebelumnya formasi ruang terlarang 9 meter. Itu semua adalah keuntungan yang didapatkan oleh Kincen. Untuk sesaat Molly hanya merasa bahwa dirinya sangat menderita. Dirinya menderita cedera terberat. Dirinya dipukuli sangat kejam sebelumnya. Dan namun dirinya mendapat paling sedikit, paling murah dalam keuntungan. Bagaimana kata sengsara bisa disebutkan sekarang? "Bagus," kata Kincen. Kincen tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Molly. Kincen melihat formasi ruang terlarang 9 meter yang muncul di dunia kacau, dan secercah kegembiraan melonjak di dalam hatinya. "Dengan formasi besar ini, aku memiliki kartu haul tambahan. Bahkan jika aku bertemu dengan ahli kaisar sejati yang kuat di masa depan, aku akan memiliki cara tertentu untuk melindungi diri," kata Kincen. Senyum mencibir muncul di sudut mulut Kincen. Namun ini juga berkat Kaisar Agung Yoming. Jika tidak ada Kaisar Yoming yang mengendalikan formasi ruang terlarang 9 meter, maka formasi sebesar itu mungkin tidak akan mudah untuk disimpan oleh Kincen. Pergi. Setelah menyelesaikan semua ini, Kincen sosoknya berkedip, menyingkirkan, memasukkan Kaisar Sime dan yang lainnya ke dalam dunia kacau, berbalik untuk melihat Molly. "Molly, apakah kamu ingin datang ke dunia kacauku?" kata Kincen. "Masuk, tentu saja masuk," kata Molly. Dia sudah tahu bahwa Kincen memiliki dunia misterius, jadi dia setuju tanpa ragu dan langsung disimpan ke dalam dunia kacau oleh Kincen. Wush, seketika Molly langsung muncul di dalam dunia kacau. "Akhirnya aku aman," kata Molly. Senyum muncul di wajahnya dan dia menghela napas lega. Jika dia tidak masuk,
Dia harus menghadapi 4 kaisar agung yang akan memburunya. Di sini dia bisa benar-benar menikmati dirinya sendiri dengan aman. Molly, bukankah kamu sangat tidak puas dengan Qin Chen itu? Tapi kamu malah benar-benar memasuki dunia kecil orang ini, kata Lord Bisluo. Pada saat ini suaranya tiba-tiba terdengar di benak Molly. Mendengar itu Molly menjawab dengan tidak senang. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan karena tidak membiarkan Kaisar Si Huang membunuhmu sebelumnya. Aku akan memberimu saran. Jika kamu tidak berbicara, maka jangan bicara. Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Mendengar itu, Leluhur Bisluo tidak bisa berkata-kata. Sementara saat ini di dunia luar, di Laut Mati, Qin Chen pun juga segera pergi. Tetapi setelah membersihkan medan perang bersama dengan Kaisar Yoming, sosok Qin Chen berkedip dan meninggalkan Laut Mati dengan cepat. Senior Kaisar, Dewa Nisa, aku pasti akan kembali lagi ke sini, kata Qin Chen. Qin Chen menoleh untuk melihat lokasi Laut Mati dan tiba-tiba membangkitkan jantung ruang di dunia kacau. Boom! Sosoknya langsung lolos ke dalam kehampaan dan seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba menghilang. Dengan pencapaian kekuatan ruang Qin Chen, dia mungkin tidak dapat lolos dari perhitungan 4 Kaisar Agung. Tetapi setelah menggabungkan jantung ruang, Qin Chen percaya bahwa bahkan ahli kuat seperti 4 Kaisar Agung ingin memata-matai jejak kepergiannya dan menghitung lokasinya itu sangatlah sulit. Pergi, Qin Chen melarikan diri dengan cepat dalam aliran ruang yang bergejolak. Dan tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan Laut Mati, boom, tiba-tiba napas yang mengerikan turun di lokasi Laut Mati. Hahaha, akhirnya aku tiba. Siapa? Siapa yang berani menghancurkan tiruan proyeksiku? Keluar dari sini. Boom, terlihat setelah sosok mengerikan ini mendarat di Laut Mati, seluruh dunia mendidih secara seketika dan niat membunuh yang bergulung-gulung melesat ke langit seperti lautan luas, menyebar langsung ke segala arah. Ini adalah sosok yang kekar, kuat seperti menara besi. Kulitnya berbeda dari para kultivator lainnya di dunia bawah yang penuh dengan kekuatan kematian yang gelap. Tetapi dia memiliki pola napas yang tak terlupakan. Dia mekar dengan cahaya ilahi yang tak berujung, dan dia adalah Kaisar Si Huang, tubuh aslinya. Namun ketika dirinya datang ke Laut Mati, dirinya langsung tercengang. Laut Mati di depannya sangat sunyi, dan lautnya sangat tenang di mana-mana tanpa gelombang pertempuran sedikit pun. Tidak mungkin pertempurannya berakhir begitu cepat, kata Kaisar Si Huang, hatinya langsung mencelos. Dirinya telah tiba di sini dalam orang pertama. Siapa yang lebih awal dari dirinya? Apakah itu Kaisar Yan atau Kaisar Wu Yue? Tapi ini mustahil. Meskipun Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci, kekuatannya jauh di atasnya. Akan tetapi dalam hal kecepatan, dirinya jauh lebih unggul daripada mereka berdua. Jadi dirinya seharusnya tidak berada di belakang mereka. Sialan, Laut Mati ini mengandung rahasia besar dunia bawah di zaman kuno. Tidak, kalian tidak boleh kembali. Aku tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Kaisar Si Huang bergegas ke Laut Mati dengan panik, bergegas ke tempat di mana ia bertarung sebelumnya. Namun yang membuatnya berdebar-debar adalah langit di atas Laut Mati benar-benar sunyi, dan formasi ruang telarang 9 meter yang menutupi Laut Mati juga telah sepenuhnya menghilang. Mustahil. Mengapa formasi ruang telarang 9 meter telah menghilang? Dan juga, mengapa aura avatar yang diproyeksikan olehku benar-benar telah menghilang? Apakah avatarku telah jatuh? Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Kata Kaisar Si Huang. Dia meraung. Dia datang ke tempat pertempuran sebelumnya, dan di sekelilingnya damai tanpa jejak yang terlihat sama sekali. Apakah itu di Laut Mati? Kata Kaisar Si Huang, hatinya tergerak dan dia hendak tenggelam ke Laut Mati dengan tergesa-gesa. Akan tetapi sebelum dia bisa bergerak, dirinya tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Duar, ada ledakan di langit yang jauh. Tiba-tiba 2 aura yang menakutkan turun dengan cepat.